Terdapat 8 jenis kecerdasan yang dimiliki anak. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan matematika dan logika. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik tubuh. Yang kelima, kecerdasan musik. Untuk yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Lalu kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ya, baik, saya akan memaparkan satu persatu setiap jenis kecerdasan tersebut. Ya, kita memasuki yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kekuatan pada jenis kecerdasan ini adalah pada kata-kata, bahasa, dan tulisan. Seseorang yang kuat dalam kecerdasan verbal linguistik mampu menggunakan kata-kata dan baik saat menulis maupun berbicara. Orang-orang ini juga akan sangat pandai menulis cerita, menghafal informasi, juga membaca. Karakteristik kecerdasan linguistik ini diantaranya seseorang pandai mengingat informasi tertulis dan lisan, suka membaca dan menulis, pandai berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan semua dengan baik, sering menggunakan humor saat bercerita. Aktivitas pengembangan belajar yang dapat dilakukan untuk anak-anak dengan kecerdasan ini, misalnya anak-anak diajak untuk bercerita dan bernarasi, menuliskan suatu cerita, membuat siaran televisi atau radio, atau membuat vlog, lalu membuat koran, lalu belajar berdebat atau mengungkapkan pendapat atau mempertahankan pendapat, lalu memainkan game kosakata. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Kekuatannya di sini adalah menganalisis masalah dan operasi matematika. Seseorang yang kuat dalam kecerdasan ini pandai dalam penalaran, mengenali pola, dan menganalisis masalah secara logis. Seseorang cenderung berpikir secara konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Karakteristik pada kecerdasan logika matematika ini adalah diantaranya keterampilan memecahkan masalah yang sangat suka berpikir tentang ide-ide abstrak, suka melakukan eksperimen ilmiah, baik dalam memecahkan perhitungan yang rumit. Lalu, apa sih aktivitas pengembangannya? Aktivitas pengembangan belajarnya adalah misalnya memecahkan misteri, memecahkan teka-teki angka atau logika. Lalu, anak dapat diajak untuk menggunakan mainan dan gambar untuk permainan urutan, di mana anak-anak harus menunjukkan urutan yang benar. Lalu, memainkan menyembunyikan hadiah, perlengkapan sekolah, atau tugas dalam suatu kotak puzzle. Lalu menulis pesan rahasia dalam kode komputer. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kekuatannya di sini adalah penilaian visual dan spasial. Seorang yang kuat dalam kecerdasan ini pandai memvisualisasikan sesuatu hal. Juga baik dalam memahami petunjuk arah serta peta, grafik, video, dan gambar-gambar. Karakteristiknya adalah menyukai membaca dan menulis, pandai bermain puzzle, memiliki kemampuan memadai dalam mengartikan gambar, grafik, dan diagram, menyenangi atau menyukai menggambar, melukis, dan seni-seni visual, lalu mudah mengenali pola-pola. Aktivitas pengembangan atau belajar yang dapat dilakukan yaitu misalnya kegiatan seni, seperti melukis, bermain play-doh, belajar bermain uang-uangan seperti itu, lalu membaca peta atau membuat peta, lalu melihat diagram berupa kalimat, lalu merapikan barang-barang tertentu ke suatu tempat atau wadah dengan tepat dan sesuai. Lalu gunakan peta pikiran atau anak misalnya diajak bermain-main mapping daripada membuat catatan-catatan. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik tubuh, di mana kekuatan pada kecerdasan ini adalah pergerakan fisik dan kontrol gerak. Seorang yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh yang tinggi memiliki pergerakan badan, menampilkan aksi dan kontrol fisik. Orang yang kuat pada area ini juga memiliki koordinasi mata tangan dan ketangkasan yang baik. Untuk karakteristiknya pada kecerdasan kinestetik tubuh ini adalah salah satunya anak dapat tampil baik dalam menari dan berolahraga, suka membuat sesuatu dengan menggunakan tangan, memiliki koordinasi fisik yang baik,
Terlebih baik mengingat dengan melakukannya daripada mendengar atau melihat. Aktivitas belajar yang dapat dilakukan untuk anak-anak dengan kecerdasan kinestetik, misalnya menggunakan bagian tubuh yang berbeda untuk mengukur objek, menggunakan jengkal jari, jengkal tangan, seperti itu. Lalu mempelajari tarian dari budaya-budaya yang berbeda. Merancang dan membangun model arsitektur dari stik es krim atau tusuk gigi. Lalu menggunakan Lego untuk belajar matematika, seperti mengumpulkan berbagai Lego yang berbeda sesuai ukurannya. Atau misalnya bercerita mempraktekkan kosakata sambil berpose yoga saat mengucapkannya. Lalu menggunakan jari dalam belajar. Kita beralih pada kecerdasan musikal atau kecerdasan musik. Kekuatan di sini adalah ritme dan musik. Seorang yang memiliki kecerdasan musik yang kuat yaitu pandai dalam berpikir melalui pola, ritme, dan suara. Mereka juga memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik dan mampu menampilkan komposisi lagu maupun puisi. Untuk karakteristiknya pada kecerdasan musik ini diantaranya menikmati bernyanyi dan memainkan alat musik, lalu mengenali pola dan nada musik dengan mudah, pandai mengingat lagu atau melodi, pemahaman yang kaya akan struktur musik, ritme, dan not. Untuk aktivitas belajarnya, pengembangan yang dapat dilakukan adalah misalnya menulis dan membaca puisi, melakukan tarian-tarian, menyanyikan lagu tentang konsep matematika misalnya, lalu melakukan eksperimen dengan getaran, misalnya memasukkan air dalam gelas lalu dibunyikan seperti itu, ataupun misalnya membaca buku gambar dengan irama musik, menulis jawaban atau lembar kerja dengan ketukan tangan untuk anak yang lebih besar. Lalu berlatih kata-kata ejaan dengan orkestra. Di ruang kelas, misalnya di setiap anak membuat suara yang berbeda dengan tubuh mereka saat mengucapkan kata ejaan. Itu kurang lebih untuk anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar. Lalu yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kekuatan kecerdasan interpersonal ini adalah memahami dan mengerti orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi akan tampil baik dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang seperti ini juga ahli dalam menilai emosi, motivasi, kebutuhan dan perasaan orang lain di sekitarnya. Untuk karakteristiknya, yaitu tampil baik dalam berkomunikasi secara verbal, lalu ahli dalam komunikasi non-verbal, lalu memahami situasi dari berbagai sudut pandang berbeda, lalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, lalu mampu mengatasi konflik dalam. Aktivitas pengembangan yang dapat dilakukan, misalnya anak dapat diajak untuk belajar dalam kelompok kecil, mengajarkan konsep belajar pada siswa yang lain atau pada anak yang lain, lalu anak dapat diajak untuk memimpin dalam bermain, lalu bermain peran, lalu bermain video games yang menggunakan tim, lalu bermain kartu yang melibatkan kerjasama dengan yang lain. Ya, sekarang memasuki kecerdasan yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kekuatan pada kecerdasan ini adalah introspeksi dan refleksi diri. Seseorang yang kuat pada kecerdasan intrapersonal akan tampil baik dalam menyadari emosi dirinya, perasaan, dan motivasi yang dimilikinya. Mereka juga suka melakukan refleksi diri dan menganalisa, termasuk daydreaming, menganalisa hubungan dengan orang lain, mengukur kekuatan atau kelebihan pribadi mereka. Karakteristiknya untuk kecerdasan intrapersonal ini adalah mampu menganalisa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, suka menganalisa teori dan ide-ide, memiliki kemampuan yang baik dalam menyadari diri sendiri atau self-awareness, mengerti dengan jelas dasar motivasi dan perasaan itu. Untuk aktivitas pengembangan belajarnya, kita dapat mengajak anak-anak untuk belajar secara mandiri, lalu mengajaknya untuk menulis ataupun membaca tentang sejarah yang dikaguminya, lalu berbagi cerita mengenai bagaimana mereka akan berbeda bila berasal dari budaya yang berbeda juga, lalu bermain game multi pemain yang memerankan karakter diri sendiri. Untuk kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan analis. Kekuatannya di sini adalah menemukan pola dan hubungan dengan alam. Naturalistik ini juga adalah tambahan terbaru untuk teori Gardner yang banyak dikritisi daripada 7 kecerdasan yang lainnya. Menurut Gardner, di sini
Individu yang tinggi dalam jenis kecerdasan ini akan lebih selaras dengan alam dan sering tertarik memelihara, menjelajahi lingkungan, dan belajar tentang spesies lain. Orang-orang ini dikatakan sangat sadar akan perubahan yang halus pada lingkungan mereka. Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu diantaranya anak-anak akan tertarik pada masa pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Baik dalam mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Juga senang atau menikmati kegiatan berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alat terbuka. Tidak menikmati atau tidak menyukai belajar sesuatu pelajaran atau topik yang asing yang tidak memiliki hubungannya dengan alam. Lalu aktivitas pengembangan belajarnya yang dapat kita lakukan, misalnya mengajak mereka atau anak-anak untuk mengkategorikan spesies di dunia alam, lalu mengumpulkan barang-barang dari alam, pergi jalan-jalan menikmati alam, dan juga mempelajari matematika yang menampilkan tanaman atau hewan, lalu memelihara hewan, menanam tanaman, dan merawat kebun. Ya, demikian pemaparan dari 8 jenis kecerdasan yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan melihat ke slide berikutnya mengenai kecerdasan, ya contoh-contoh kecerdasan yang menonjol pada anak. Di sini ada kecerdasan visual spasial, kecerdasan tubuh ya, kinestetik tubuh, lalu kecerdasan matematika logika. Contohnya ada anak yang memiliki kekurangan di bidang matematika, tetapi ia memiliki kelebihan di bidang olahraga misalnya, atau senang menari misalnya. Lalu contoh lain misalnya ada anak yang sangat pemalu dan tidak berani tampil di depan umum, tetapi memiliki kemampuan memainkan alat musik secara indah dan memukau, ataupun memiliki kemampuan yang menonjol dalam hal membuat kerajinan tangan, menggambar, melukis, seperti itu. Bunda, jika potensi anak tidak terlalu menonjol, sebaiknya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai kegiatan akan membuat anak merasakan berbagai pengalaman, sehingga ditemukan ketertarikan lebih pada bidang ataupun pada kegiatan yang diikuti. Adapun pengamatan yang dapat dilakukan orang tua dalam mengenali potensi anak, misalnya, 1. Mulai dari hal-hal yang menyenangkan, sehingga orang tua dapat melihat potensi anak akan lebih mengarah kemana sesuai dengan minatnya. Misalnya mengajaknya ke kebun binatang, bermain pasir, bermain musik, berolahraga, menari maupun menyanyi, melukis maupun menggambar, mewarnai, lalu membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dukung ketertarikan anak pada hal-hal tertentu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga adalah tidak memaksakan sesuatu pada anak jika kita melihat anak tidak menyukainya. Lalu keempat, jeli memperhatikan kemampuan anak sesuai dengan perkembangan dan tingkatan usia. Demikian Bunda yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.